Pada akhir November 2025, air turun bukan sebagai hujan, melainkan banjir bandang. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi saksi bagaimana alam menghancurkan segalanya dalam hitungan jam. Berdasarkan laporan awal, bencana ini diperkirakan berdampak pada lebih dari 8.000 jiwa. Setidaknya 1.000 orang meninggal dunia, 7.000 lainnya luka-luka, dan 141 orang masih dinyatakan hilang. Ini bukan hanya tentang cuaca ekstrim. Banjir bandang ini terjadi karena alam yang semakin rapuh, hutan yang hilang, dan daya tampung bumi yang melemah. Sejak 24 November 2025, duka ini menggugah seluruh Indonesia. Dan hari ini, The Sungkars bersama Kita Bisa berangkat ke Aceh untuk menyalurkan bantuan kepada mereka yang masih bertahan di tengah kehilangan. Kita sekarang sudah di pesawat dan insya Allah akan berangkat ke Aceh. Ada teman saya di sana, Farhad, sama istrinya Hamidah, dan ada partner saya juga, Kak Ayu ya, sama Bang Iwan. Kita akan landing. Prepare for landing, thank you. Jadi baru kenalan kami, kami baru kenalan, terus saya bilang sama dokter, "Dok, saya besok mau berangkat ke Aceh." "Oh iya, saya ikut." "Loh, saya gak ikut." "Mau ikut dong, serius?" "Iya, saya waktu itu kemarin kalau ada bencana saya ke sana gitu." Terus kayak waktu di Poso ya dok ya? Ya di Poso terakhir. Itu sendiri tuh dokter tuh. Nah nanti kita akan siapin obat untuk 150 pasien. Kita sekarang ke PD Jaya langsung sama ada tim Human Initiative juga tadi, bareng-bareng kita nanti konvoy untuk menuju ke sana. Medan Tamiang itu dia bukan putus jembatan tapi dia longsor. Kalau longsor penanganan dari infrastrukturnya cepat. Lokasi pertama yang kami tuju adalah PD Jaya. Kita udah di Masjid Perumnas sekarang, salah satu daerah di PD dan udah dekat banget sama PD Jaya. Sekarang kita on the way ke sana, sejam lah. Yuk, bismillah. Dalam perjalanan kami melihat antrean bahan bakar yang mengular panjang. Pom bensin Bernun, Kabupaten PD, bahkan sampai ke 2 km. Ini menjadi gambaran betapa lumpuhnya aktivitas warga Aceh. Yang pecah sana, yang putus di sana. Yang jembatan putus sebelah sana. Titik awal banjir masuk ke kota Merdu, tepatnya di kawasan Panti Raja. Air mencapai ketinggian lebih dari pagar rumah warga. Ya, subhanallah. Kita lagi coba cek karena ada beberapa titik itu memang sudah penuh bantuan sembakonya udah banyak. Mungkin kita pengen masuk yang ke dalamnya gitu loh, karena kan bahasanya yang mungkin di dalam-dalam sana malah butuh banyak bantuan di dalamnya. Salah satu hal paling krusial di fase ini adalah waktu. Para penyalur bantuan harus berpacu dengan kondisi korban yang sangat membutuhkan pertolongan. Sementara akses jalan rusak dan listrik masih padam di banyak titik. Di beberapa lokasi, bantuan sudah cukup banyak diterima. Namun tim The Sungkars bersama para relawan berusaha menjangkau titik-titik yang belum tersentuh bantuan. Masih ada yang terisolir atau enggak gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada, nanti kita coba buat masuk ke sana. Ini kan daratan, yang akhirnya sekarang jadi sungai. Yes. Ini tadi daratan nih teman-teman. Sekarang jadi sungai. Nah makanya para kepala desa menyampaikan bahwa tidak mampu untuk membawa air-air ini kembali lagi ke sungai gitu ya. Iya. Nah ini sepertinya harus menjadi perhatian dari pusat ya. Iya. Kalau memang sungai yang lama itu tidak dinormalisasi, maka akan hilang 5 kampung. Jalanan berubah menjadi seperti sungai. Dan jika sungai ini tidak segera dinormalisasi, warga memperkirakan 5 kampung berpotensi hilang. Bahkan kantor kepala desa pun tak luput dari terjangan air. Kamu nyanyi terus jumpa dah. Ini dulu adalah jalan daratan nih. Sekarang kondisinya kayak gini sekarang, penuh dengan air. Jadinya sungai baru jadinya. Makanya ini yang menjadi kekhawatiran dan concern kita sebenarnya.
Ini memungkinkan kan kalau untuk jadi daratan lagi tuh mungkin. Ya, mungkin kan. Ya, masih mungkin. Caranya gimana sih, Pak? Sungai dasar. Diarahkan. Sungai dasar itu dikorek balik. Ini baru mati balik. Oh, sungai dasar dikorek balik sehingga air ke sana lagi. Diarahkan ke sana lagi gitu. Dulu kan jembatan menyeberangi sungai. Sekarang jembatan itu nggak fungsi lagi. Jembatan masih utuh, Ya. tapi tidak berfungsi untuk sungai, boleh jalan di bawah. Macam daratan Ya, kayak ya. gini lah. Salah satu tantangan terberat yang dihadapi warga adalah lumpur yang tersisa setelah air surut. Lumpur menutupi rumah, jalan, dan fasilitas umum. Jangankan satu kampung, rumah sendiri aja kepala desa nggak sanggup bersihin. Kita boleh bersihin dari rumah, kemana kita bawa? Kita bawa taruh di luar mengganggu orang lain. Harapan kami dari kepala desa minta bantuan semua pihak untuk membuang lumpur-lumpur ini semua. Lumpur-lumpurnya ya. Ya, lumpur ini harus dikeluarkan semua biar kampung normal kembali. Bantuan mulai dibagikan kepada warga, terutama bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Saya mewakili 3 desa, Kampung Pantai Berne, Daya Hussein dan Melasa Mancang, mengucapkan terima kasih kepada hamba Allah dari warga Indonesia yang telah mengirim sedikit bantuan untuk kami korban banjir, dan harapan kami kepada yang menyumbang, yang membantu kami di saat banjir ini dimudahkan rezeki dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dari kami semua kepada hamba Allah yang membantu kami. Tadinya ini sawah, teman-teman semua. Sekarang lihat udah ketutup sama lumpur sama air semua. Di beberapa lokasi dibutuhkan alat berat untuk mengeruk lumpur yang menumpuk tebal. Hari mulai larut. Tim The Sungkars berdiskusi tentang langkah berikutnya dan bantuan apa saja yang perlu disalurkan ke daerah lain pada hari esok. Berat untuk perencanaan distribusi bantuan ke warga Biren besok. Hari kedua di Aceh, tim The Sungkars melanjutkan distribusi bantuan tepatnya di sebuah desa bernama Tepin Mane. Hari kedua dan sekarang on the way ke Biren, Biren. kota jumpa. Udah, alhamdulillah tinggal untuk kebutuhan bayi, wanita, pampers, pembalut itu sudah kita siapkan, nanti nyusul untuk pengantarannya. Yang lokasi paling parah itu di jembatan putus itu. Teman semua, sekarang kita berangkat menuju ke Biren, di mana nanti kita akan menuju di satu titik menurut teman kami bahwa di situ membutuhkan bantuan dari kita semua tentunya ya. Di situ namanya Kutablang, ada satu jembatan yang menghubungi antara Biren ke Lok Sumawe. Qadarullah putus jembatannya, hancur jembatannya. Untuk memberikan bantuan berupa beras, air mineral, ada sarden, ada biskuit, ada roti, minyak goreng, pampers. Nah ini butuh nih, dari kemarin kami dengar ya, pampers dibutuhkan, pembalut wanita dibutuhkan. Qadarullah sekarang hujan, Allahumma shayban nafi'an, ya Allah berikanlah hujan yang bermanfaat untuk kami ya Allah. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan ya untuk menuju ke sana. Di tempat ini, jembatan yang menghubungkan Lok Sumawe telah putus. Ya teman-teman, alhamdulillah kita sudah tiba di salah satu tempat yang jembatannya putus, dan untuk mengirimkan makanan untuk pengungsi yang ada di sana itu harus pakai katrol. Tadinya memang rencananya kita tadi mau ke Kutablang, cuman katanya di sana sudah banyak sekali bantuan di sana, jadi makanya kami memilih untuk di sini, sehingga mudah-mudahan secara bantuan itu bisa tersebar secara seimbang. Nama tempatnya adalah Tepin Mane. Ya kita turun yuk. Awalnya sini daratan, ujung daratan itu udah batasan pondasi jembatan tuh. Oh. Itu ujungnya Pak ya? di sini kan aset masjid ini ada kelapa-kelapa tanaman sini. Udah jauh nih. Ini bantuan sampai jam berapa Pak ini? Terus katrolnya nih?
Itu sebelum habis bantuan tersalurkan, kami nggak pergi. Ibu hamil itu kami angkut pakai keranjang itu, Pak. Setiap hari hampir ada tuh. Ini di depan mata Bapak. Itu alat penerangannya di mana? Kalau ada barang jatuh, kalau itulah barang nggak apa-apa lah. Kalau sempat manusianya. Nauzubillah. Satu-satunya cara untuk menyeberangi akses yang terputus ini adalah melalui katrol manual. Alat sederhana yang digunakan warga untuk menyeberangkan orang. Ya teman-teman semua, alhamdulillah truk pertama kita sudah sampai. Kita juga bawa obat-obatan, Pak. Ya. Ada dari Kuis itu. Enggak, bukan dari saya. Dari warga Indonesia. Buat saudara di sini ya. Insya Allah tersalurkan dengan serata ya, mudah-mudahan. Karena untuk saat ini akan ditaruh di sini dulu. Besok insya Allah baru disalurkan ke seberang. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, bantuan diturunkan di rumah salah satu warga untuk kemudian disalurkan ke masyarakat terdampak pada pagi harinya. Sekarang yang bagian truk yang kedua, yang makanan-makanan, terus ada popok, ada pembalut wanita, ya, dan ada biskuit juga. Alhamdulillah amanah dari teman-teman Bapak Ibu semua. Kami sampaikan di sini di Tepin Mane ya, di Tepin Mane kami sampaikan ini di drop dulu di sini, Ada juga yang tadi air mineral, beras ya. Kalau yang di sini mie instan, terus biskuit, ada pembalut wanita, ada popok. Nah kami drop dulu di rumah Bapak ya, Pak ya. Pak Faisal ya Pak ya. Nah besok baru bisa dikirim ke seberang, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Bapak-bapak, ini ada amanah obat-obatan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Ya Kak. Halo, iya, dari mana? Baru berangkat nih. Oh iya, nggak apa-apa kakak udah di bandara ya. Tim The Sungkars bersama Kitabisa, Farhad, dan Hamida berada di bandara. Tujuannya hanya satu, menyewa pesawat untuk menyalurkan bantuan ke daerah seperti Takengon. Wilayah yang akses daratnya sangat sulit ditembus. Dan satu-satunya cara agar bantuan dari masyarakat Indonesia bisa sampai ke sana adalah melalui jalur udara. Sekitar 1 ton bantuan berhasil dimuat ke pesawat untuk disalurkan kepada warga terdampak. Menuju ke CCR untuk loading in barang-barang sembako yang akan kita antar buat saudara-saudara kita yang ada di Takengon lewat Benar Meriah insya Allah. Kalau misalnya buat barang-barang, kursinya dimajuin semua nanti. Jadi sehingga untuk taruh barang yang lebih maksimal. Kalau misal ikut, berarti barang-barang yang mau kita kirim itu jadi berkurang. Artinya misal dari 1 ton itu bisa berkurang 200 kiloan. Misalnya kayak gitu ya. Kita kan ya kayak mau berangkat misal 3 orang, berarti 200 kilo hilang. Jadi keputusan tadi setelah diskusi, lebih baik barang-barang sembako ini kita maksimalkan. Sehingga dari 800 bisa jadi insya Allah hampir mencapai 1 ton gitu loh. Karena yang dibutuhkan mereka kan adalah makanan, sembako di sana gitu kan. Bukan kita gitu loh. Nah cuman ini kami bikin karena ini amanah dari masyarakat Indonesia. Biar masyarakat Indonesia tahu bahwa bantuan teman-teman semua, Bapak Ibu semua, insya Allah akan kami sampaikan. Ini alhamdulillah Kak Ayu nih yang bekerja keras sekali nih ya. Ada 7 ton yang sudah disiapkan dan baru 1 ton yang dikirim. Ini juga bantuan dari teman-teman karena juga open donasi. Ya open donasi untuk sewa ini ya. Iya. Open donasi untuk sewa ini, untuk belanja sembako juga. Belanja sembako juga Kak ya? Oh ya oke. Dari donasi teman-teman semua. Donasi teman-teman semua ya? Indonesia. Seluruh Indonesia juga. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang udah terisolasi di Takengon, di Benar Meriah, di daerah-daerah yang memang belum ada yang masuk bantuan. Sejujurnya banyak banget yang udah putus harapan karena benar-benar mereka tuh terisolasi, bahan pangan tuh udah makin habis. Mereka tuh benar-benar di sana tuh masak pun pakai kayu bakar, terus juga ada ngandelin dari umbi-umbian. Jadi beras tuh benar-benar nipis banget. Bantuannya udah masuk ke dalam pesawat. Insya Allah. Tersampaikan dengan baik, terdistribusi dengan baik. Masya Allah nih bayi ikut terus ini. Setelah proses loading selesai, saya memutuskan untuk kembali sementara ke Jakarta.
Namun perjalanan ini belum selesai. Beberapa hari ke depan, kami akan kembali lagi ke Aceh. Di jembatan Kutablang yang terputus, warga terpaksa menggunakan perahu untuk menyeberangi sungai dan melanjutkan aktivitas mereka. Sebuah perjuangan sederhana yang dilakukan setiap hari di tengah keterbatasan. Dagangnya dagang apa, Bu? Ya segala macam mainan anak-anak lah. Kerugiannya ini Lebih kurang 300 juta. Mau kita minta bantu yang lain juga lebih parah dari kita juga ada kan gitu. Ada yang rumahnya hilang kan gitu, ada yang rumahnya rusak. Kok kita ya inilah usaha kita yang habis gitu kan ya. Kita harus mulai dari nol lagi lah jadinya. Alhamdulillah teman-teman udah sampai di Tamiang. Kita akan langsung, ini lagi di terminal apa namanya? Terminal Kuala Simpang. Tidak temu kami ya, antara yang dari Banda Aceh dan Medan. Kita kumpul di sini dan bantuannya juga di sini nih ya. Dan sekarang kita langsung akan menuju ke kuburan Cina. Di sana ada 2 titik sih yang memang kita fokuskan untuk bantu. Ya, satunya itu Kampung Duren, satunya lagi saya lupa tadi namanya tuh. Insya Allah kita sekarang akan kita akan ke sana langsung. Kita baru sampai. Siap. Iya Ibu. Alhamdulillah. Ayo, Dek. Distribusikan kalau di sini namanya apa Bang? Desa Benua Raja. Desa Benua Raja. Kalau tadi di sana Kampung Durian. Ini mana dulu apa ini? Logistik yang masuk akan kita distribusikan per kakak. Kami menyerahkan bantuan dari warga Indonesia untuk warga Aceh Tamiang. Banyak ya, ada biskuit, ada popok, ada pembalut wanita, ada kurma, ada air mineral juga. Semoga bisa bermanfaat untuk warga Aceh Tamiang, insya Allah ya. Ini ketemu Dokter Ilham. Rumah sakit itu adalah akses vital di sebuah wilayah untuk kesehatan. Kalau rumah sakitnya mati atau lumpuh, kayak mana masyarakat di sekitar untuk berobat? Aku nggak nyangka RSUD Aceh Tamiang tuh separah ini. Jadi salah satu dokter yang membantu warga sekitar mungkin di Aceh Tamiang kali ya. Khususnya di Aceh Tamiang, alhamdulillah mudah-mudahan kita juga bisa support lah. Artinya banyak bantuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita khususnya di Aceh Tamiang dipusatkan di sini memang di depan rumah sakit Aceh Tamiang. Setelah video itu naik kemarin, jadi langsung turun semuanya, langsung dipercepat dan memang sekarang kan karena skalanya besar, skala rusak itu besar. Hampir 90% itu rusak semua. Yang awal dokter lumpur banyak kali itu udah nggak ada? Udah bersih sekarang, tinggal dipasang obatan. Mungkin bantuan kita taruh dulu. Kami boleh lihat nggak? Boleh. Apa? Bisa ada, pas berdua Pak. Apa nggak nih? Ada, aman. Sekarang kita mau lihat kondisinya seperti apa. Karena kata dokter Ilham, IGD itu adalah sekarang ya rumah sakit miniatur rumah sakit lah gitu. Kalau misalkan ada banjir, orang itu semua bawa mobil ke sini karena nggak pernah banjir sama sekali. Di sini nyimpennya. Iya. Tapi banjirnya ternyata karena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada 5 pasien yang gawat darurat, ditambah kita sudah buka layanan rawat inap.
Jadi yang tadinya ini adalah satu IGD, kita jadikan ini rumah sakit. Kita akan buka OKA. Jadi untuk tindakan pembedahan ortopedis sudah ada pasien ya. Sudah ada pasien akan di OKA besok. Ini lagi di steril ruangannya di sana. Operasi apa? Operasi abses dekobitus sehingga dia hampir diamputasi karena nanahnya udah kemana-mana. Makanya perlu diberi pemeriksaan luka yang itu sifatnya harus general, anestesi, jadi bukan lokal. Karena kita buka akhirnya baru ketahuan banyak yang itu, yang udah 2 minggu nggak berobat gitu, nggak bisa diakses. Karena di sini. Alhamdulillah sekarang kita berada di rumah keluarganya Mas Wahyu, numpang tidur. Memang ini daerah Alolo ya, Alolo ini antara Langsa menuju Aceh Timur, Idi, antara itu jalannya. Memang kondisinya gini, hidup lampu, mati lampu, air ada. Kalau misalnya listriknya ada, airnya juga ada gitu maksudnya. Cuman memang alhamdulillah ternyata keluarga Mas Wahyu sudah menyediakan air buat kita, alhamdulillah. Kita mau istirahat dulu, besok kita lanjut ke Aceh Timur insya Allah. Ya kita mau ke Tamiang insya Allah, karena kita lihat kemarin kondisinya bukan cukup ya, parah banget ya. Kita mau lanjut untuk ke titik yang berikutnya. Oke Bang, ini kami langsung ke Tamiang. Malam itu, gelap benar-benar terasa. Listrik masih padam di banyak wilayah. Dalam keterbatasan cahaya, tim The Sungkars bersama para relawan melanjutkan perjalanan menuju Aceh Tamiang, tepatnya di Desa Menganggini. Oke teman-teman, ini di salah satu tempat di Aceh Tamiang, Tanjung Karang ya. Nah kita ada di paling ujung Pak ya ini ya? Ya, paling ujung. Apa namanya? Menanggini. Menanggini ya? Yang ini Menanggini. Dan untuk ada beberapa titik yang mungkin akan kita turunkan bantuannya ya. Salah satunya nanti akan di situ kita taruh. Tadi kita udah lihat ada beberapa di sana juga mereka mengirimkan bantuan makanan, memang banyak sekali. Alhamdulillah. Nah sekarang kita akan kirim seperti biasa, Pampers, pembalut wanita, dan beberapa ada makanan juga. Bantuan diturunkan di tengah kegelapan malam. Tim berusaha mendistribusikan bantuan ke 4 titik yang terdampak bencana. Apa hikmahnya Bu dengan kejadian ini Bu? Lebih banyak lah hikmahnya. Ya. Lebih banyak bersyukur lagi. Harus banyak bersyukur ya. Kami yang harus banyak bersyukur juga Bu. PR nih buat kami nih. Kami minta doa lah dari Ibu ya. Sama mendoakan ya Bang Ya. ya. Berapa dah tuh? 10 ya. 4, 5. Aku aja ngitung ya. Oke. Di tengah kondisi yang sulit, wajah-wajah lelah itu berubah menjadi senyum. Warga terlihat senang dan antusias, menyambut setiap uluran tangan yang datang membawa harapan. Nanti kita ke sana. Ini udah paling ujung. Kita sekarang distribusi yang titik kedua. Nanti baru lagi titik ketiga kan? Malam orang tuh nggak di situ. Oh kalau malam udah Nah, ada karena ya? rumahnya nggak bisa ditinggali. Sini ya? Iya ini. Ini kan? Makasih ya, semoga bermanfaat ya, semua ya. Assalamualaikum. Perpus ini Pak, perpustakaan, buku-buku, kitab-kitab. Iya. Allah, ya Allah. Sini aja boleh? Boleh. Ya. Jalan Udah. aja kan? Yuk, ini satu titik sini. Oke siap. Ya, turuninnya jalan aja. Yuk. M nih ya. Pampers. Ada. XL. Nah. Yuk, coba tebak-tebakan. Bayi apa yang paling ditakutin sama nyamuk? Ayo. Baygon. Tamiang, bener. Hati-hati. Ya. Iya. Ayo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah di titik terakhir. Tadi ya dari paling ujung sampai titik yang posko keempat ya. Kami banyak belajar dengan ketabahan dan kesabaran dari saudara-saudara kami ada Tamiang ini. Kami mengucapkan malah terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena kami dari sini kami belajar bersyukur. Kami belajar ketabahan juga di sini. Kami minta doa dari Ibu-ibu semua sama Bapak semua karena kami tahu dengan kondisi kayak gini doa Bapak Ibu itu mustajab. Makasih Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak kami. Sama-sama.
Udah selesai semua, alhamdulillah tadi dengan segala macam di sana tuh sampai Fadil sampai masuk ke dalam ya Dil ya? Ya alhamdulillah. Bang Teguh Wisnu, makasih. Ini bukan dari saya, tapi dari seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih untuk Abang Teguh Wisnu. Kami terharu sekali. Setelah rangkaian distribusi bantuan, tim The Songkars kembali ke Jakarta. Alhamdulillah kita udah sampai di Soekarno-Hatta, di hati masih di sana juga ya. Dan banyak pelajaran yang kami dapatkan selama di sana. Dan ini belum berakhir teman-teman semua. Jadi insya Allah tetap akan kita lanjut karena ini waktu yang panjang lah, nggak sebentar. Ayo kita sama-sama bantu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bismillah. Namun cerita ini belum berakhir. Pada tanggal 28 Desember, saya dan Shirin kembali ke Aceh. Kami datang bukan hanya membawa bantuan, tetapi juga dukungan moral bagi para korban. Tak lupa, kami juga berterima kasih kepada Kak Ayu, anak-anak beliau, dan timnya karena kontribusi mereka sangat membantu kami dalam proses distribusi bantuan. Begitu juga kepada relawan pejuang Aceh yang sudah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran mereka untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana. Kami bersyukur karena bantuan sudah didistribusikan ke daerah-daerah terdampak seperti Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Biren, Pidi Jaya, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Satu harapan yang paling sering terdengar dari mereka yang terdampak bencana adalah keinginan sederhana untuk bisa kembali memiliki tempat tinggal yang layak. Ya harapan kita itulah kembali seperti semula. Banyaknya akses jalan yang terputus memaksa para relawan menggunakan perahu untuk menjangkau titik-titik yang sulit diakses. Seperti sebelumnya, bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok. Warga menerima bantuan itu dengan mata berkaca-kaca. Sebagian terharu, sebagian lainnya menyambut dengan antusias. Untuk wilayah yang lebih sulit dijangkau, bantuan akhirnya didistribusikan menggunakan helikopter. Dari udara, terlihat para korban berhamburan keluar rumah menyambut bantuan yang mereka tunggu berhari-hari. Bencana ini telah merenggut banyak hal, rumah, kenangan, dan rasa aman. Namun di tengah semua itu, kami kembali menyaksikan satu hal yang tidak pernah hilang dari bangsa ini. Semangat untuk saling membantu. Di Indonesia, jarak bukan alasan. Perbedaan bukan penghalang. Ketika satu daerah terluka, daerah lain datang menguatkan. Bukan karena siapa mereka, tetapi karena kita semua adalah sesama warga Indonesia. Untuk saudara-saudara kami di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan seluruh wilayah terdampak bencana, kami berdoa semoga kalian diberi kekuatan. Kami berharap luka ini perlahan sembuh dan kehidupan bisa kembali berjalan dengan lebih baik dan lebih layak. Dan untuk semua yang telah membantu melalui doa, donasi, dan kepedulian, terima kasih. Karena di saat seperti inilah kita diingatkan bahwa kemanusiaan selalu lebih besar dari bencana.